Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah wa hadani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan apa yang tadi telah menjadi pembahasan kita. Setelah kita berusaha untuk meluruskan, memperbaiki niatan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk senantiasa meningkatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara talab ilmi, itu dengan cara berusaha untuk mencari, menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya ilmu yang paling baik adalah apa yang bersumber dari kitabullah, apa yang bersumber dari Al-Qur'an, ya. Karena Al-Qur'an merupakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala dari zat yang maha tinggi, maka dia juga memiliki kedudukan yang paling tinggi, maka menjadi asyraful ilmi, ilmu yang paling mulia, ya. Karena apa? Karena suatu kemuliaan ilmu itu tergantung dari apa yang diilmuinya. Ketika kita mempelajari tentang ilmu yaitu kalamullah, Al-Quran, dan Al-Quran adalah dari zat yang maha mulia, maka ilmu tentangnya juga menjadi ilmu yang paling mulia. Sehingga pentingnya kita untuk senantiasa berusaha untuk mempelajari Al-Quran dengan cara bagaimana kita bisa membaca dengan benar sesuai dengan makhraj dan sifatnya atau tajwidnya, begitu kan, dan juga kemudian berusaha untuk menghafalkannya, kemudian juga berusaha untuk mempelajari tafsirnya, kemudian mengamalkannya. Itulah yang perlu kita berusaha bersama-sama untuk mengkaji Al-Quran, ya. Jadi tidak cukup hanya bisa membaca atau menghafal, tapi yang penting apa? Kita bisa kemudian mempelajari tafsirnya, memahami maknanya, kemudian mengamalkan apa yang menjadi kandungannya atau perintah dan larangannya. Ini yang paling penting dalam kehidupan kita. Kan begitu, karena Al-Quran itu berisi tentang hal tersebut. Itu tentang perintah untuk kita beriman, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, kan begitu. Itulah isi dari Al-Quran. Kemudian Al-Quran atau Rasul kita Muhammad SAW selain diturunkan dari Allah Al-Quran, juga diberikan yang namanya Al-Hikmah, ya, atau As-Sunnah, ya. Maka As-Sunnah juga merupakan ilmu yang penting, yang perlu kita kaji, ya. Sehingga kemudian muncul istilah Alkitab was Sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah, begitu. Kenapa pentingnya kita kemudian mempelajari keduanya, ya, sebagai sumber hukum, sebagai sumber dalam kita bermuamalah, dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat penting untuk kita bersama-sama mencintai Al-Quran, mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan cara kita mempelajarinya, kemudian kita mengamalkannya, dan kemudian apa kewajiban seterusnya, yaitu kemudian kita mendakwahkannya, ya, mengajak orang lain agar mengamalkan apa yang telah Allah perintahkan dan Rasul perintahkan, kan begitu. Itu yang penting untuk senantiasa kita ingat, kan begitu. Kemudian di antara yang terpenting dalam kita atau kita dapatkan dalam kitab sunnah, ya, yaitu kita untuk senantiasa menjalin ukhuwah, ya, menjalin tali silaturahim atau persaudaraan, ya. Bahkan ketika kita lihat sejarah, ya, ketika Rasul sampai di Yathrib atau Madinah, ya, kaum Muhajirin adalah orang asing ketika dia di Madinah, ya. Maka setelah Rasul berhasil membangun masjid, maka langkah yang kedua adalah Rasul mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor, ya, sebagaimana saudara kandungan, begitu.
Ini apa? Menunjukkan pentingnya sebuah persaudaraan. Sehingga apa? Dengan demikian akan muncul sebuah tali ukhuwah yang kuat, sehingga akan menumbuhkan sebuah ekonomi yang kuat pula. Kenapa? Adanya saling bersaudara, saling menguatkan di bidang ekonomi atau yang lainnya begitu. Maka kemudian pentingnya kita bagaimana juga menjalin persaudaraan, menjalin silaturahim itu kan, atau berkunjung gitu kan. Kalau silaturahim kan biasanya digunakan untuk orang kerabat itu kan, ada hubungan rahiman begitu. Tapi kalau yang selain maka dinamakan ziarah atau berkunjung begitu. Itu adalah yang perlu kita laksanakan, saling mengunjungi karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa? Orang yang mengunjungi karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Tentang besarnya pahala orang yang saling berziarah berkunjung karena Allah Subhanahu wa taala atau karena cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian selain kita senantiasa untuk bersahabat dengan orang yang baik itu kan. Karena kalau bersahabat dengan yang jelek maka nanti juga berpengaruh itu kan. Makanya Allah mengatakan bahwasanya al-khila yauma idzin badul badun ilal muttaqin. Bahwasanya seluruh bentuk persaudaraan, pertemanan nanti pada hari kiamat akan menjadi bermusuhan itu kan, kecuali persaudaraan, pertemanan orang-orang yang bertakwa yang akan kekal atau langgeng. Ya. Sehingga seluruh bentuk pertemanan, persaudaraan yang dibangun bukan berlandaskan ketakwaan, maka nanti di akhirat akan menjadi musuhan begitu, sebuah buyutan. Maka kecuali siapa? Ada orang yang beriman. Maka di sini pentingnya apa? Kemudian bagaimana kita berusaha untuk menjalin pertemanan dengan orang-orang yang beriman kan begitu. Ini yang penting perlu kita usahakan. Kemudian pentingnya ketika sudah bersaudara, maka yang paling berikutnya adalah bagaimana kita kemudian berta'awun alal birri wat taqwa. Senantiasa untuk ta'awun, untuk senantiasa bantu-membantu, bahu-membahu, tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Ta'awun alal birri wat taqwa. Ya. Kenapa? Ini nanti akan memperkuat persaudaraan di antara kaum muslimin. Pentingnya ta'awun alal birri wat taqwa. Kalau ada saudara yang mungkin mengalami kesulitan atau musibah, maka perlu kemudian kita berusaha untuk menolongnya, membantunya, minimal meringankannya, gitu kan? Atau minimal memberi motivasi yang baik, ya, sehingga dia menjadi lebih kuatan begitu, semangat dalam hidup ini kan begitu. Jangan kemudian malah ditakut-takuti itu kan? Nah itu tidak baik kan begitu. Ya. Jadi pentingnya kita kemudian ta'awun alal birri wat taqwa. Bagaimana kita menjalin pertolongan atau saling bahu membahu, tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara perkara penting yang perlu kita sampaikan atau perlu kita perhatikan ketika kita sudah berusaha untuk saling bersaudara, kemudian saling tolong menolong, maka jangan lupa saling mendoakan kebaikan. Saling mendoakan kebaikan, mendoakan keselamatan itu kan. Bahkan apa? Rasul mengatakan bahwasanya la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu ala adullukum syai' idza fa'tumu tahabbtum bainakum. Apa itu? Afsus salam bainakum. Ya. Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian menjadi orang-orang yang beriman, dan kalian tidak akan menjadi orang yang beriman sempurna sehingga kalian menjadi orang-orang yang saling mencintai di antara kalian. Maka kemudian Rasul menyampaikan, maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah amalan yang jika kalian melaksanakannya, mengerjakannya, maka kalian akan menjadi orang saling mencintai, kan begitu. Apa itu? Kata Rasul, afsus salam bainakum, yaitu menebarkan salam. Apa salam? Ucapan assalamualaikum, ya kan? Ini apa itu? Saling mendoakan keselamatan, kan begitu. Ya. Salam. Apa salam tadi artinya? Assalamualaikum, ya. Tapi terkadang banyak orang menyingkat assalamualaikum dengan salah. Ya kan? Askum, aswar bb kan? Itu salah.
Kenapa? Itu singkatan yang tidak pernah dicontoh dalam syariat. Kenapa? Allah dan Rasul mengatakan afsus salam. Salam ini misalnya singkatannya kan itu kan? Iya, jadi kata Pak Rasulullah Taala wa tahiyatum fiha salam, dan penghormatan di surga apa? Salam itu kan? Salam. Jadi kata salam ini adalah ucapan syar'i. Singkatan yang syar'i kan begitu. Ya. Bahkan apa? Kita sendiri kaum muslimin kan ketika mungkin bepergian titip salam. Apa yang dititipkan? Titip salam ya kan? Iya, betul enggak? Iya, artinya ini singkatan sudah dipahami oleh seluruh kaum muslimin kan? Tapi kenapa ketika menyikat salah begitu? Jadi askum asruwi dan macam-macam tadi. Nah. Ya, jadi pentingnya apa? Kita kembali kepada istilah yang syar'ian begitu. Dengan apa tadi salam itu udah syar'ian begitu. Iya. Tidak yang lainnya itu kan? Taib. Iya. Jadi tolong ini juga berbaik ini baru apa? Baru sebagian dari doa kan begitu. Iya. Jadi doa apa doa? Ini keselamatan ya kan? Saling mendoakan keselamatan di antara kaum muslimin. Ini penting. Apa arti assalamualaikum? Semoga keselamatan. Iya, kapan itu didapatkan? Kapan? Kapan? Iya, ketika dia apa? Mendoakan ucapan salam ya kan? Kapan berlakunya? Sampai kapan berlakunya? Bapak bisa? Lah, sampai yaumil qiyamah. Kenapa? Jumlah ismiyah dalam bahasa Arab yufidu dawam. Jumlah ismiyah dalam bahasa Arab itu apa? Memberikan faedah dawam, selalu, selamanya, seterusnya. Maka apa artinya yang cocok? Semoga keselamatan senantiasa selalu tercurah, terlimpahkan kepada kalian kapan? Mulai semenjak dia mendoakan yaumil qiyamah. Ya. Ini doa yang paling sempurna kan begitu. Tapi manusia banyak yang meninggalkannya, diganti doa yang lain yang tidak sempurna. Apa contohnya? Ya, selamat pagi, selamat siang. Selamat pagi kan selamat di waktu pagi, siangnya nggak selamat ya kan? Betul nggak? Selamat pagi. Ini pun masih diperdebatkan. Selamat pagi ini selamat paginya atau orangnya kan begitu? Ya kan? Iya. Jadi apa? Maka apa? Pentingnya kita menggunakan doa yang paling sempurna ya kan? Doa yang paling sempurna. Gitu apa? Assalamualaikum itu kan warahmatullahi kan begitu. Enggak perlu diganti yang lain, enggak perlu diganti yang lain kan begitu. Karena apa? Ini doa. Doa yang paling sempurna ya Rasul telah tuntunkan kan begitu. Ini yang perlu kemudian kita budayakan. Ketika bertemu dengan ucapan salaman begitu. Ini yang sudah langka itu kan. Orang biasa ketemu biasa aja itu kan, enggak ada salam, ada apa lewat aja. Ngelonong itu kan. Orang bilang selonong boy gitu kan. Kan gitu. Jadi balainya kita kemudian apa? Yakni membudayakan atau kemudian ucapan yakni salam di antara kita begitu. Taib. Ya. Jadi pentingnya kita kemudian senantiasa berdoa, mendoakan sesama muslim dengan kebaikan. Kenapa? Kalau kita mendoakan kebaikan kepada sesama muslim, maka kita berdoa mendapatnya yang semisal dengannya. Kan begitu? Betul tidak? Iya. Jadi itu pentingnya kita senantiasa mendoakan kebaikan kepada orang muslim. Kenapa? Kita insya Allah juga akan mendapatkan kebaikan semisal dengannya. Itulah diantara fadilah ya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kebaikan saudara kita. Kemudian setelah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya untuk kebaikan kita, kebaikan saudara kita gitu kan, kaum muslimin seterusnya, maka perlu kemudian kita juga senantiasa untuk berikhtiar. Berusaha ya, karena untuk menjadi orang baik itu tidak cukup dengan doa saja itu kan, harus apa? Ikhtiar, harus berusaha ya, usaha semaksimal mungkin ya. Apa kata Allah? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali apa? Sekadar kemampuannya ya. Artinya apa? Jadi ketika seseorang ada perintah dari Allah, maka dia mengerjakannya. Ada perintah lagi, dia mengerjakan lagi itu kan. Sampai apa? Sampai ketika sudah banyak perintah kemudian dia tidak mampu lagi untuk mengerjakannya, itulah batas kemampuannya.
Itu cara memahaminya ya. Bukan kemudian apa? Ketika ada perintah Allah, ini perintahnya berat sekali nih. Kayaknya enggak mampu, kalau itu enggak usah dikerjakan. Bukan begitu ya. Iya. Ada enggak kira seperti itu, mamam seperti itu? Ada enggak? Ada kan begitu? Iya. Padahal bukan begitu maksudnya. Tapi apa? Ketika ada perintah dikerjakan. Perintah dikerjakan sampai apa? Sampai ketika dia tidak mampu lagi, itulah batas kemampuannya. Sehingga apa? Dia tidak lagi dituntut untuk yang lebih lagi kan begitu. Karena apa? Sudah maksimal kan bagi dia. Itu maknanya apa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian kan begitu. Ya. Jadi pentingnya kita berusaha semaksimal mungkin yang kita mampu kan begitu. Kita kerahkan segenap kemampuan, segenap yang kita daya upaya kita kan, sampai batas akhir dari kemampuan kita, itulah batas kemampuan kita ya. Itu namanya fattaqullaha mastata'tum. Jangan salah paham tadi kan, jangan sampai salah paham lagi kan begitu ya. Dikira ini adalah amalan yang berat, yang besar, yang itu kemudian apa? Karena merasa tidak mampu kemudian tidak mengamalkannya kan begitu, enggak begitu ya. Ya, tapi apa? Berusaha dulu kan semaksimal mungkin. Kalau sudah tidak mampu, nah itulah batas kemampuan kita. Baik. Jadi betulnya kita kemudian senantiasa berikhtiar. Nah, berikhtiar pada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita mampu itu kan, ya berarti apa? Sesuai dengan jalan syariat itu kan, tidak melanggar peraturan Allah dan Rasulnya kan begitu dalam usaha kita, dalam ikhtiar. Baik. Kemudian setelah kita berusaha, maka hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu kan. Karena apa? Ada sebagian orang yang dia hanya mengandalkan kemampuan dirinya. Semuanya dari dirinya itu kan. Pokoknya kalau begini pasti beginian begitu, pastikan. Ini tidak benar. Kenapa? Kita bisa berusaha juga apa? Berdasarkan kekuatan yang datang dari Allah, kan begitu. Atas pertolongan Allah kan begitu. Maka apa kita dalam kemudian setelah berusaha, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan bisa membawakan hasil yang maksimal begitu. Kita memohon kepada Allah hasilnya. Bertawakal kepada Allah atas hasilnya, ya. Bukan menyerahkan kepada semata-mata hasil usaha kita, tapi kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita camkan dalam kehidupan kita. Sehingga insyaallah akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita begitu. Ketika kita berusaha untuk kita tadi berikhtiar, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita bertawakal kepada Allah, mungkin ada gangguan ya kan? Ada rintangan, ada yang menghalangi itu kan, maka perlu kemudian bersabar ya. Kita perlu kemudian bersabar, menahan diri dari perkara-perkara ketika berikhtiar, sudah berusaha, kemudian bertawakal, tapi ternyata hasilnya tidak sebagaimana yang diinginkan atau malah gagal gitu kan, maka perlunya bersabar. Berarti apa? Allah Subhanahu wa taala menghendaki yang lain, usaha yang lain yang lebih baik kan begitu. Mungkin usaha ini yang telah dia tadi ikhtiar ini mungkin belum pas baginya. Tapi mungkin lebih pas baginya adalah bentuk yang lain kan begitu. Sehingga dia tetap bersabar. Sambil mohon kepada Allah untuk diberikan petunjuk yang lebih baik kan begitu. Itu ketika mengalami kegagalan atau usahanya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi penting kita itu bersabar, menahan diri dari perkara-perkara misalnya ya dari marah-marah ya kan, dari emosi, dari perkara yang kemudian istilahnya mengganggu orang lain itu kan. Kita tahan kan begitu. Jadi kita berusaha untuk bersabar ya. Bersabar ketika tadi mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan atau malah gagal dalam usaha kita. Bersabar dan kemudian sambil kita berusaha dari jalan yang lain. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu yang lain yang lebih baik kan begitu. Ya. Jadi ketika mengalami kegagalan bukan berarti itu gagal total, tidak. Tapi kita yakini bahwasanya memang ini belum jatah kita, bukan jalan kita. Allah menghendaki jalan yang lain yang lebih baik kan begitu. Jadi perlu bersabar, tidak perlu kemudian menggerutu atau menyesal atau tidak perlu itu kan.
Ya itu udah mungkin jalan yang kita lalui, kita ada usaha, insya Allah ada pahalanya itu kan. Tapi kita kemudian berusaha yang lain, yang insya Allah lebih baik kan begitu. Ini yang perlu kita pahami bersama. Kemudian itulah mungkin perkara-perkara yang penting ya, setelah tidak banyak-banyak saya sudah mungkin lapar ya kan. Udah lama itu kan. Ini tadi acara inti, benar ada acara orang bilang acara untu itu kan, tapi nggak apa-apa insyaallah. Iya. Tidak apa insyaallah. Demikian saya mungkin sedikit nasihat dari saya. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan kepada teman-teman semuanya. Dan mudah-mudahan nanti bisa kedepannya bisa lebih baik, gitu kan, bisa lebih bermanfaat, bisa lebih baik dan bisa lebih istilahnya bermanfaat insyaallah begitu. Mungkin demikian yang bisa disampaikan. Banyak yang kata yang kurang pas atau yang tidak berkenan mohon dimaafkan, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri nasihat kalian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.